Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Luar biasa budaya Indonesia kita teruskan ke sini ya. Kursi depan selalu kosong. Nama saya Denny Gamadi, saya tinggal di Jakarta. 1 bulan ini lagi ada di Australia dan jadi sempat main ke tempat sini. Senang sekali bisa ketemu, saya bareng istri saya, anak saya nggak ikut. Saya pelayanan di sebuah lembaga namanya Asian Unite, membantu orang-orang yang merintis gereja dan gerakan baru untuk bisa sustain. Kita tadi sudah baca firman Tuhan sama-sama tentang Maria dan Marta. Dan saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan ini. Orang Kristen baru setahun bertobat sama 10 tahun bertobat, mana yang lebih rohani? Udah pernah dengar pertanyaan ini Bapak Ibu ya? Jawabannya masih ingat gak? Setahun, ini kita nih ya barangkali berapa puluh tahun lalu ya, KKR, berlutut, terima Tuhan, nangis, terus kita jadi semangat baca Alkitab, doa gak berhenti-berhenti. Sama sekarang lah, ya kalau itu kan 10 tahun ya, mana yang lebih rohani? Siapa yang bilang 10 tahun itu lebih rohani daripada setahun? Kayaknya enggak ya, duduk aja makin ke belakang. Bercanda ya. Yang bilang 10 tahun lebih rohani daripada setahun ada nggak Bapak Ibu? Terima kasih, jangan keraskan hatimu, ada lagi? Yang bilang setahun lebih rohani daripada yang 10 tahun? Oh gitu ya. Yang selebihnya? 100 tahun baru rohani kita berjumpa dengan Tuhan. Kenapa yang setahun lebih rohani daripada yang 10 ya? Cinta mula-mula. Pernikahan juga gitu enggak ya? Setahun lebih rohani. Ini miris juga ya. Sebab semua bilang begitu. Yang setahun lebih rohani daripada yang 10. Jadi kalau bisa, habis malam KKR kita malamnya langsung dipanggil Tuhan. Jadi lagi cinta-cintanya sama Tuhan. Makin panjang, makin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena barangkali dalam hidup ini kita ngalamin barriers of faith. Ada hal-hal yang bikin iman itu emang susah. Kalau zaman dulu kita nanam di pot kecil, tumbuhnya kan cepet dia, hijau, nanti ada tunasnya, ada daunnya, itu cepet banget. Tapi pas mulai gede, itu pot kan kita pindahin keluar, dia kena matahari, akarnya mesti masuk lebih dalam lagi, dia mesti berperang si tanaman itu sama hama dan serangga, bertumbuh tuh jadi lebih berat. Nah apa aja barriers of faith yang bikin bertumbuh berat? Misalnya nih, we pray but we don't trust. Anak kecil sama orang gede siapa yang lebih gampang beriman? Anak kecil. Padahal pengetahuan anak kecil sama anak gede terhadap Tuhan lebih hebat mana? Anak gede dong, lebih kenal kualitas Tuhan, mengalami Tuhan. Tapi kita punya masalah, we pray but we don't trust. We become more logical, we become more idealistic. Semua itu mesti bisa dihitung. Sampai kalau bisa Tuhan itu we put out of the equation, kita nggak usah pertimbangin karena semua nggak mungkin deh. Kalau Tuhan nggak Tuhan bikin apa sih kayaknya nggak mungkin deh. We pray night and day, but sometimes we deal with the trust issue. 2, burden bearing. Burden bearing apa? Ini kayak beban. Kita ada di pundak kita, tapi kita nggak bisa lepasin. Contohnya kita berdoa sama Tuhan ya. Saya doa kepada salib kan, aduh Tuhan Yesus, ini bebanku berat Tuhan. Aduh ini masalah gini nggak perlu. Aduh ini rumah tangga. Aduh ini anak-anak. Aduh kita taruh ini Tuhan di bawah kaki salibmu, ku taruh semua bebanku, saya taruh. Puji Tuhan, setelah berdoa enteng rasanya. Terima kasih Tuhan Yesus, datang ke hadirat-Mu menyegarkan jiwaku. Aku sekarang siap menghadapi karena aku terasa lebih kuat, bebanku sudah kuserahkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Dibawa lagi bebannya. Pas doa kita taruh, pas ibadah minggu kita taruh. Pas amin pulang kita bawa lagi bebannya, ini burden bearing. We don't leave it there. Kita punya burden, kita punya pergumulan, kita bawa. We don't leave it di bawah kaki salib, nggak ditinggal. Habis amin kita gendong lagi.
Kayak Mbah Surip. Nah akhirnya itu burden bearing terus kita bawa, yang membawa pada yang ketiga apa? Weariness. Hidup ini didominasi buru-buru. Hidup ini didominasi dengan solving problem, very. Dan membawa kepada keempat apa? Discouragement, losing hope. Ini hal-hal yang bisa menggerogoti iman kita. Losing hope, hopeless. Ya udahlah mau bagaimana biar aja ntar mati ya mati juga. Ya udah jalanin aja lah. Gak ada lagi cerianya, sukacitanya. Coba lihat muka bapak-bapak di sini. Senyum aja agak susah ya. Kalau anak kecil gampang ketawa kan? Anak kecil gampang ketawa, gampang senyum. Entah kenapa wanita juga lebih gampang ketawa, gampang senyum. Coba lihat bapak-bapak begini. Entah memang pipinya ototnya udah ada turun, atau emang susah senyum. Kenapa? Karena this life is impossible. There are many things in life that bikin kita juga losing hope, losing belief. Abis losing belief, pahit sama orang, pahit sama Tuhan, pahit sama orang gereja. Syukur orang keluar dari gereja masuk gereja lain, puji Tuhan. Kadang dia udah keluar dari gereja kemana? Nggak kemana-mana. Di Endo nih, gereja satu gereja 1.500. Pas pandemi online semua. Pas balik onsite 800. Yang 700 kemana? Pindah gereja iya. Yang lain ya udah sepedaan aja tiap minggu. Ya nggak balik lagi ke gereja. Nah apa yang terjadi juga itu disengagement. Nah, udahlah malas lah aku lah. Wah bohong-bohong semua lah misalnya gitu ya. Atau disaster yang menghadapi hidup mereka. Because karena kita ini hidup ya begitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang tadi bapak-bapak jarang senyum? Bebannya berat. Ada amin bapak-bapak? Amin pun susah. Iya berat, pusing. Ada wawancara kemarin saya nonton videonya itu ya. Kalau malaikat maut datang mencabut nyawamu, mending kamu yang mati atau pasanganmu yang mati. Nah, terus banyak tuh ibu-ibu jawab ya udah mending pasangan saya aja yang mati. Saya aja ngapain mati. Yang bapak-bapak diwawancara tuh usia parubaya, saya aja yang mati, saya aja yang mati. Itu entah dia siap berkorban apa yang mau udah bosan hidup. Mungkin siap berkorban atau yang lain ya udah memang berat hidupnya. Kenapa? Karena memang sekarang kita hidup di tengah waktu tuh makin cepat. Populasi dunia itu landai pertumbuhannya. Tahun 1804 di seluruh dunia world population itu the first 1 billion. 1804. The first 1 billion. Terus baru kacak berapa nih ya? Baru kacak kira-kira 100 tahun doang. Jadi bayangin dari ribuan tahun Adam dan Hawa capai 1 miliar itu baru tahun 1804. Tapi 100 tahun setelahnya tripled dong. 100 tahun tripled. Nenek moyang kita ini salah satu penyebabnya 1804 kemarin kan tripled. Jadi 3 miliar. Selama kita udah 4 miliar dan tidak berhenti. Hari ini berapa populasi dunia? 7,8 miliar. Dalam waktu yang cepat sekali. Triple, berkali terus. Jadi kita hidup dalam dunia yang lebih nggak tenang lagi. Kita bicara teknologi, growth, invention. Dulu printing press, alat ngeprint 1400, teleskop 1600, steam engine, telegraph. Bedanya berapa ratus tahun, berapa. Sekarang kacak berapa tahun aja, perubahan udah berubah cepat. Microprocessor, Word, Processor, MS-DOS, Apple Macintosh, Windows, www, cell phone, DVD, hybrid cars, Google, YouTube, cepat sekali. Enggak kekejar. We live in a busy world, we live in a busy city. Bahkan dalam 24 jam sambil kita ngomong di seluruh dunia akan jalan 188 miliar message. Barangkali yang kita juga lagi kirim-kirim. Dalam 24 jam saja 144 miliar email, 4,7 search di Google, download 30 miliar aplikasi, Skype, Zoom 2 miliar menit, 2,1 juta blog ditulis, 400 juta kicauan Twitter until we lost breathing space. Buru-buru, cepat, hustle. Apalagi kalau saudara tinggal di kota gede kayak Sydney, New York, Singapura, Hong Kong, Tokyo, cepat. Lari semuanya bergerak. Tapi sebetulnya ini itu mempengaruhi juga jiwa kita. Sadar nggak sadar, kita nggak sadar karena udah sehari-hari kan. Jiwa kita jadi bagaimana? Hidupnya ini kita didominasi buru-buru. Apalagi kalau saudara kerja, punya side hustle pula.
Nah, kalau bisa minggu kita kerja bayaran lebih bagus juga. Hidup didominasi buru-buru, doa itu membosankan. Kayak ngomong sama tembok, doa udah balik lagi ke kita gitu doang. Lebih mudah panik, stres. Secara keuangan Anda tercekik. Relasi-relasi tidak lagi dinamis. Pelayanan service but without joy. Melayani udah berapa tahun mah jadi kebiasaan, jadi jadwal. Jadi tugas. Nggak lagi joyful. Barangkali ya. Kecuali memang saudara ya gereja ini jadi tempat di mana kita paling suka cita, puji Tuhan. Tapi seringkali waktu kita sibuk di luar ya service bisa jadi without joy. Performance but without rest. Di kantor, di urusan, kerjaan, di gereja we perform. Tapi barangkali restless. Work without worship. Duduk di kantor, kerja, doa dulu gak kita? Puji Tuhan, doa dulu sebentar. Baru mulai kerja. Bisa jadi work without worship. Dan akhirnya ritual without real presence. Even in our sanctuary, even in our church. We worship. Tapi gak ada real presence. Kalau gereja mula-mula, kalau saudara pernah lihat gereja bawah tanah di Cungko, gak ada musik, gak ada salib, gak ada pendeta, gak ada Alkitab. Orang bisa doa, tengkurap di bawah, menangis-nangis. Ada keajaiban terjadi, ada cinta yang besar terjadi. Di tempat orang lagi bergumul mati-matian. Ada real presence. Karena pada dasarnya, kerohanian seseorang yang dibangun dari real presence itu ada 6 stages of spiritual journey. Dari buku Soul Guide Bruce Demares. Kita lihat ya, kita ada di stage apa sih dalam kerohanian. Yang pertama itu converted stage. Baru convert, baru bertobat setahun. Orang yang ada di journey ini ciri-cirinya apa? Baca Alkitab rajin. Sebelum tidur dia berlutut dulu di ranjangnya, berdoa sama Tuhan Yesus, dia lihat ke langit. Doa-doa dijawab, iman kuat luar biasa. Nginjilin orang lain kayak lancar, kayak air. Hubungan sama Tuhan setiap hari indah, tidur malam sambil mikirin Yesus, converted stage. Abis itu masuk yang kedua, discipline stage. Disiplin ini dia tahu, ini kedagingan, ini salah, disiplin, integritas. Disuruh hal yang korup, dia akan tolak. Tempatnya maksa dia lakukan hal yang gak benar, dia pindah kantor, disiplin. Baca Alkitab, puasa. Meskipun dia gak pengen, dia disiplin, paksa dirinya, disiplin. Tapi di waktu yang bersamaan, orang yang convert disiplin stage ini juga orang yang paling Farisi. Ngeliat orang lain begitu, gak boleh dong. Begitu, begitu. Pelayanan kayak gitu. Paling suka menghakimi juga. Disiplin stage. Ngomong-ngomong, satu stage ke stage lain, tahunnya, durasinya tiap orang beda. Ada yang udah 20 tahun pelayanan masih di disiplin stage aja. Tukang tunjuk. Ada gak kepikir di gereja ini orang yang suka nunjuk-nunjuk menghakimi? Ada kepikir satu orang? Kalau saudara gak kepikir, mungkin saudara orangnya. Disiplin stage, ketat. Mesti begini, mesti begitu. Nah habis itu dia masuk tuh kepada stage yang ketiga Bapak Ibu. Apa tuh productive stage? Giat melayani Tuhan. Mencari waktu, mencari kesempatan. How to make a world filled with God's presence. Produktif, terus melayani itu gak kenal capek. Istrinya disuruh ngerti, anaknya disuruh ngerti. Terus cinta Tuhan luar biasa, dia hidupnya tuh kayaknya seimbang. Uangnya, waktunya, pekerjaannya di-converge supaya bisa buat memuliakan Tuhan. Itu stage 3. Ini stage yang paling panjang dalam hidup kita menurut Bruce Demares. Tapi at the end of stage 3 itu seseorang yang kayak berlari kencang dan menghantam tembok. Waktu dia giat-giatnya melayani Tuhan, usahanya gagal. Kena vonis sakit berat. Anaknya bermasalah. Itu kayak ditampar dengan realita hidup yang berat. That is the mark of the end of productive stage. Jadi ujung productive stage itu
Orang tuh kayak dipukul sama masalah, boom. Sakit, keluarga, financial, kehilangan pekerjaan, segala macam. Pokoknya tuh berat banget dah productive stage itu. Nah ketika masalah itu terjadi, dia masuk kepada stage berikutnya. Which is the inward journey. Inward journey, dia masuk ke dalam dirinya. Dia bertemu dirinya seperti yang belum pernah sebelumnya. Dia berjumpa dengan Tuhan yang beda. Karena dia masuk ke dalam dirinya. Dia jadi orang lebih melankolis, lebih gampang tersentuh. Melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dan mulai menertawakan dirinya di masa productive stage. Dia menjadi orang yang semakin dalam masuk dalam dirinya. Karena dia habis kena masalah yang terlalu besar. Kita ini minimal dalam hidup satu kali kena masalah yang pukul rontok iman kita, pukul rontok kewarasan kita, minimal sekali. Ada orang yang berkali-kali, minimal sekali. Pasangan kita bakal dipanggil Tuhan duluan, bukan? Masalah berat bakal kena duluan, minimal sekali. We hit the rock bottom in our lives. Nah salah satunya di sini. Dan when we hit the rock bottom in our lives, we become a different person in the inward journey. Masuk ke dalam diri kita. Nah abis masa itu kelar, masuk ke outward journey. Dia udah masuk ke dalam cangkang dirinya, dia melangkah lagi keluar to the sunshine. Melayani Tuhan lagi. Barangkali pelayanannya sama, barangkali pelayanannya beda. Tapi yang beda adalah the source, the soil beda. Karena dia udah pernah masuk ke dalam. Udah pernah remuk di dalam. Dia udah pernah berjumpa Tuhan di kegelapan. Sit with God in the darkness. Tuh dia keluar lagi, dia keluar dengan beda outward journey-nya. But that's not the end. Yang keenam, yang terakhir. The sixth stage is the journey of love. Di mana hidup ini kata dia, ini pakar teologi spiritualitas. Hidup ini kayak kapal kecil mengarungi lautan kasih Bapa. That's the end of it. Itu para saint katanya, ada di tingkat kerohanian seperti itu. Nah ini level-level orang yang kemudian menjalani. Saudara ada di nomor berapa? Hah? 8? Ada di level berapa saudara? Ini urutan begini kan teori orang ya. Barangkali kita bisa bolak-balik gitu lah. Jalan ke sini, mundur lagi, balik lagi. Kita ada di level berapa kira-kira? Alkitab ada cerita, tadi kita baca soal dua orang di dua level yang berbeda. Marta, sorry kecil ya, Marta. Yesus datang di Timur Tengah, kotor semua, duduk recline. Marta sambut, beresin semuanya, sibuk masak, siapin semua, duduk murid-murid Yesus dengan Yesus. Dan they were very loud in the living room. Marta potong-potong, dia siapin bumbunya, dia marinate daging barangkali, rambutnya lepek, bajunya kotor, tangannya berminyak. Dia sibuk sekali, tiba-tiba tuh dia, loh kok itu si Maria saudarinya dia, bukannya bantuin malah duduk di sana. Kurang dididik ini emang anak satu. Marta marah sekali, dan marahnya bukan sama Maria, marahnya sama Yesus. Yesus, kok kamu biarin? Halo, kok dibiarin Yesus? Marahnya ke Yesus, yang ditegur Yesus. Luar biasa Marta ya, Tuhan aja bisa ditegur. Itulah the power of ibu-ibu. Tuhan aja ditegur, kenapa dibiarin itu loh si Maria itu loh. Dimarahin, kok gak bantuin saya? Saudara, kalau saya jadi Yesus, saya bakal bilang, oh aduh sorry Marta. Saya lagi konsen ngajar firman. Maria, sana, bantu dulu. Nanti kita lanjut lagi. Nah, make sense dong. Yesus begitu kan. Sekalian, Petrus, Andreas, bantu. Masak nasi dulu kamu. Maria makan nasi gak ya? Suruh sana bantu. Sorry ya. Kita lagi keasikan tadi. Make sense dong. Marta bener dong. Dia gak ada yang bantu kok. Kan mesti makan malam itu. Kalau Maria duduk di kaki Yesus, Marta duduk di kaki Yesus, malam mereka makan Uber Eats. Gak ada yang masak. Lah Marta masak gak ada yang bantu, make sense dia butuh bantuan. Tapi jawaban Yesus itu, I don't know. Waktu kita baca berulang-ulang kayaknya biasa. Coba lihat kalimatnya, Marta, kamu tuh khawatir. Kamu nyusahin diri dengan banyak hal. Ini loh, kayak dia dong. Ini Maria, ini yang bener. Dia tahu
satu hal yang terbaik, the best portion, gak bakal diambil daripada dia. Bisa emosi saya kalau jadi Marta. Ya udah, masak aja sendiri kalian. Udah meminta tolong, lihat jawabannya. I don't get it. Kok yang dimarahin si Marta? Buktinya Yesus bilang, ya udah yuk saudara-saudara kita ngajar di dapur ya, biar Marta bisa sambil denger ya. Kerajaan sorga adalah sambil si Marta tek. Tapi enggak, Marta yang dimarahin. Marta, kamu tuh khawatir nyusahin diri. Selalu otakmu tuh sibuk, segala dipikir. Kita juga bisa begitu kan saudara, datang ibadah pikiran tempat lain nih. Ntar makan apa nih? Aduh belum belanja lagi ya, sambil ketik belanjaan apa aja. Lagi ada diskon di sini nih, tunggu lihat dulu kartunya expirednya kapan nih. Terus mikir segala bisa loh, karena kan kita kan ini bukan saya lagi ngomong doang loh. Bapak Ibu kan yang ngomong doang, ngomong juga, self talk kan. Saya ngomong, Anda ngomong, kita lagi sama-sama ngomong, cuma beda dunia rohnya. Self talk, ini verbal talk. Khawatir menyusahkan diri, malah Tuhan Yesus tegur dia. Tapi satu, Maria yang ambil the best portion. Nah portion ini bahasanya Daud sebetulnya. Mary has chosen the good portion. Apa sih portion itu? Pemazmur bilang, the Lord is my chosen portion and my cup. You hold my lot. Orang Israel itu dulu punya warisan, punya tanah. Punya bagian dari diri kita yang gak bisa diambil sama orang lain. Coba saya tanya, Bapak Ibu, apa bagian dari diri kita yang orang gak bisa ambil? Kalau kita udah beli rumah, nah rumah is my portion. Mobil ntar rusak. Ya, segala macam bisa hilang, tapi my rumah is my portion. Saudara punya apa sih? Apa satu hal dalam diri kita yang gak boleh diambil siapapun? Apa? Identitas kita. Kerjaan kita, identity, apa ya, sesuatu yang orang gak bisa ambil. Oh diambil dari kita, hancur kita. Kalau kita seorang atlet, ya our fitness lah. Kalau atlet fitnessnya gak ada, hancur, dia bukan atlet lagi. Mary, kamu you have chosen the best portion. When we hit the rock bottom in our lives, most of the times what are taken from us is the things that we think is our portion. Waktu kita hancur dengan masalah berat sama hidup ini, yang bikin kita hancur karena yang diambil oleh dunia dari diri kita adalah the things that we hold dear. Orang yang sangat sayang sama keluarganya, anaknya jadi ngaco, rusak. Hancurnya luar biasa. Beda sama kita yang gak terlalu peduli sama anak. Pas anaknya rusak, ya mirip kamu sama mami kamu dulu. Ada orang sayang sekali sama istrinya. Sayang sekali sama suaminya. Satu-satunya yang dia paling sayang suaminya. Suaminya kena serangan jantung dipanggil Tuhan. Hancur dia. What is your portion? What is the one thing that cannot be taken away from you? Kalau diambil minder kita. Ketemu orang gak berani. Ke gereja gak berani. Apa that one portion? Because everything at the end will be taken away from us. That's the sad news, right? Even kesehatan pun one day will be taken of us, diambil dari kita, taken away. Yesus bilang sesuatu yang foundational di tengah masalah yang sehari-hari. Maria has chosen the portion. Portion itu kata-kata yang dipakai Daud berulang-ulang di Mazmur 142. I cry to you, O Lord. Mazmur Daud nangis meratap seperti khotbah kita minggu lalu. Dan Daud berkata, you are my refuge and my portion. Kita hidup supaya kita punya portion, kita kerja, kita bayar mortgage, kita lakukan segala sesuatu supaya kita punya portion in this life that we hold dear. Tapi kadang tangan kita dibuka satu-satu, sampai hal yang kita hold dear juga taken away from our hands. Bahkan anak-anak kita akan pergi. Lepas semuanya. Dan di sini Daud bilang, you are my portion. Ini yang Yesus ajarin kepada Maria. The Lord is my portion. Sampai dia udah hilang takutnya, hilang khawatirnya. Gak usah mikir yang lain karena dia punya Tuhan, Lord is my portion. Teorinya gampang. Prakteknya kita berperang masing-masing, bukan? Marta, you are anxious about many things. Malah ditegur Marta. Karena ternyata di bagian di Lukas 10, 2 pasal sebelum yang tadi, Tuhan Yesus ngajar soal benih firman yang dilempar ke tanah, tapi mati karena terhimpit kekhawatiran.
So anxiety buat Yesus is a very dangerous thing because of kekhawatiran. Orang kehilangan dirinya, kehilangan imannya, kehilangan kewarasannya. Because just one little thing called anxiety. Anxiety itu belum terjadi ya, kekhawatiran. Tapi orang bisa hilang sampai imannya juga hilang. But one thing, the good portion, engkau adalah bagian ini yang tadi saya bilang. Warisanku dan pialaku. Our trophy is the Lord. What is our trophy? You have a house as your trophy, a car as a trophy, your body as a trophy, handsomeness or beauty as a trophy, children as a trophy, trophy wife orang bilang kan, the Lord is my portion. The good portion, engkau Tuhan gunung batuku, adalah bagianku bahasa Indonesianya, tetaplah Allah selama-lamanya. Karena pada akhirnya waktu kita tutup mata, pas melek lagi, yang kita punya ya Tuhan. And Tuhan is all you have, all I have. Ya kan? Ini semua kan lewat nih. Ini semua kan lewat, bener gak? Semua yang nempel di badan saya, sampai tulang saya pun taruh juga hilang kan, dikubur kan hilang. Dan saya tinggal roh. And what do I have at that day? Nah ini, the Lord is my portion, forever. I shall not want. Aduh sorry. Bagianku. Jadi, kalau kita bandingin tuh, Marta itu berbicara memerintah, Maria dengar. Marta sibuk buru-buru, Maria duduk tenang. Marta marah, Maria rendah hati. Marta distracted, Maria fokus. Marta risau, Maria damai. Marta percaya pada kemampuan diri, Maria percaya Yesus. Marta memikirkan perkara dunia, Maria memikirkan perkara ilahi. Marta melihat Maria sebagai sumber pertolongannya, Maria Yesus sebagai sumber pertolongannya. Marta menyambut Yesus dalam rumahnya, Maria menyambut Yesus di dalam hatinya dia. Menyambut Yesus dalam hatinya. So ini semua terdengar imperatif. Imperatif maksudnya kita harus begini, kita harus begitu, kita harus mengutamakan Tuhan, kita harus begini. Tapi remember, the definition of spirituality adalah pengalaman hidup bersama Allah dalam berbagai konteks kehidupan di mana Bapa yang mencari. Siapa yang aktif? Bapa. Kita pikir kadang, aduh aku rindu baca Alkitab ya, aku rindu bersekutu ya, aku udah jauh dari Tuhan ya, aku udah gak percaya sama dia, aku dikuasai kekhawatirannya, aku sibuk, aku jauh dari Tuhan ya, aku mesti cari Tuhan lagi. Bahkan keinginan itu pun, it is being led by the Holy Spirit. Karena Bapak lah yang punya inisiatif buat mencari, Bapak lah yang cari kita. Waktu kita ada di tengah ragu, depresi, terjebak, Bapak tuh yang nyari. Karena dia tidak berubah. Dia memberikan Yesus Kristus kendali atas hidup kita. Mulai perjalanan untuk kita jadi semakin serupa sama dia. Sampai kita akhirnya bisa sadar, oh Tuhan ada di tempat ini. Tuhan selama ini udah nyari saya terus. Cuman saya barangkali yang gak pernah sadar. Ada seorang anak lahir di kota Manado, anak perempuan namanya Lily. Di hari pernikahan orang tuanya, bapaknya punya sebuah lagu favorit, judulnya The Last Waltz, Engelbert Humperdinck. Saudara familiar? Saudara dengar lagunya apa? Nah ini tahun 70-an, bapak ibu ini menikah, di pernikahan lagunya The Last Waltz. I wonder should I go or should I stay? The band had only one more song to play, and then I saw you out the corner of my eyes, a little girl alone and so shy. Terus apa ya? I had the last waltz with you, two lonely people together. I fell in love with you. The last waltz should last forever. La 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 la. Nah itu mereka hari itu. Di hari pernikahan. The last waltz.
Dan sedihnya itu beneran the last waltz. Karena waktu si mamanya melahirkan anak yang namanya Lily, mamanya meninggal dunia. It's truly the last waltz. Bapaknya kehilangan, dia jadi single dad. Dia besarkan si Lily ini seorang diri. Dia jagain. Dan anak itu dia tulis diary, dia itu benar-benar ngerasa hidupnya kayak Cinderella. Waktu umur 5 tahun, bapaknya akan ke ruang tamu di Manado, dia akan puter piringan hitam, lalu lagu itu. La 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 la. Anaknya diajarin nari umur 5 tahun. Kan dia ingat ini seperti mamanya yang kecil. Diajarin nari. Umur 12 tahun anaknya dibeliin long dress merah. Wah, anak perempuan ini anak cewek satu-satunya. Dia jadi princess di situ. Semua yang dikasih dia selalu dikabulkan. Mengabdikan si bapak hidupnya buat si anaknya. Tapi dia bilang, Daddy harus bekerja tiap hari sangat sibuk. Dia jaga ada neneknya, ada anak ini. Sehingga satu-satunya yang bimbing aku di rumah, kata Lily, adalah nenekku. Dan kurangnya perhatian Daddy bikin aku terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan akhirnya mulai pakai narkoba, kecanduan narkoba sampai pulang malam. Tapi tiap hari Daddy-nya tunggu dia pulang malam. Daddy-nya gak bisa tidur, dah anak perempuan satu-satunya. Daddy-nya gak bisa tidur kalau dia belum pulang. Tapi waktu malam Natal, si anak perempuan Lily ini dia milih kumpul di diskotik sama teman-temannya daripada duduk ke gereja sama Daddy-nya. Karena itulah Daddy merasa sedih. Dan pertama kalinya aku melihat Daddy mengeluarkan air mata. Tapi dia punya kebutuhan akan narkoba makin tinggi. Dia mulai curi-curi barang dari rumah, dikosongin barang dari rumah untuk dapat uang buat beli. Dan akhirnya tabungan Daddy-nya yang harusnya dipakai buat masa tuanya dicuri. Dan dia bawa lari sama si Lily ini ke Jakarta. Dia merantau seorang diri, anak muda ini ke Jakarta dengan harapan bisa dapat kerja, bisa hidup mandiri. Dan waktu hari-hari pertama dia nginep di rumah omnya di Jakarta. Mencari kerja susah. Akhirnya dia dapat kerja di sebuah tempat namanya Blue Ocean, klub malam. Saudara familiar? Kelihatan dari wajah saudara berhati-hati menjawabnya. Ini klub malam Blue Ocean di Jakarta, dulu dikit sekali klub malamnya. Ini salah satu yang gede. Nah si Lily ini kerja jadi pramuria. Jadi dia pelayan, tapi juga kadang dia mesti temenin tamunya nari. Tamu yang sepantaran sama papanya. Dan bahkan gak jarang dia mesti temenin tidur sampai ke hotel juga. Sebulan kerja, Daddy-nya dari Manado tuh kirim surat terus. Kirim surat ke alamat kosnya. Kayaknya dikasih tahu orang alamat kosnya dari si om itu. Seminggu 3 surat. Tapi tidak satu pun suratnya kubalas, kata dia dalam diary-nya. Jangankan kubalas, kubuka pun tidak. Aku merasa malu dan tidak berani membaca surat dari Daddy. Aku merasa berdosa terhadap Daddy, aku bahkan merasa jijik terhadap diriku sendiri. Sudah setahun lebih aku di Jakarta, surat-surat yang dikumpulkan ada dalam beberapa dus. Semuanya kusimpan dengan rapi. Hanya sayangnya surat-surat itu sekedar menjadi pajangan bagiku karena aku tidak berani dan tidak mau buka. Aku tidak ingin Daddy tahu bahwa gadis kesayangannya, gadis yang demikian dibanggakannya telah menjadi seorang pramuria, escort, bahkan menjadi pecandu berat narkoba. 2 minggu sebelum Natal, aku terima surat lagi. Bentuk sampul yang sama, ukuran yang sama, tapi kali ini surat tidak dikirim melalui pos ke alamat kos, tapi dititipkan langsung di tempat di klub malam di mana aku bekerja. Dan ketika aku bertanya, siapa yang titipkan surat itu? Dari gambaran yang diberikan, orang yang menitipkan surat itu adalah Daddy. Daddy terbang datang sendiri ke Jakarta untuk mengantarkan surat buatku. Kali ini aku tidak tahan, ingin membukanya. Dengan air mata berlinang, aku membaca surat itu, isinya demikian. Lily, my dearest beloved princess. Daddy sejak lama tahu di mana kamu bekerja. Daddy hanya meminta satu hal. Maukah kamu pulang kembali ke rumah untuk menari bersama Daddy? Setelah membaca surat itu, aku langsung pulang ke kos untuk baca ratusan surat lainnya yang selama ini belum pernah kubuka. Ternyata semua surat dari Daddy isinya sama. Maukah Lily menari lagi bersama dengan Daddy? Hari itu juga aku langsung ambil keputusan untuk pulang. Karena menjelang Natal semua flight fully book.
Terpaksa aku beli tiket dengan harga yang jauh lebih mahal dengan harapan aku bisa sampai di rumah sebelum malam Natal. Waktu dia sampai, dia lihat rumahnya dari jauh, dia mikir, haruskah saya pulang ke rumah ini? Atau haruskah saya nunggu di luar aja? Tapi akhirnya aku bulatkan tekad. Aku masuk ke rumah. Dan setibaku di rumah, Dedi memelukku erat. Hal yang tidak pernah Dedi lakukan. Air matanya berlinang membasahi kepalaku. Dan dengan terisak-isak Dedi bertanya sekali lagi, Lili, mau gak Lili menari lagi bersama Dedi? Aku mengangguk sambil menjawab, iya Dedi, tapi apa Dedi tahu? Sekarang ini Lili bukan Princess Dedi yang dulu. Lili adalah seorang pramuria yang kotor, bahkan telah mengidap AIDS. Apakah Dedi gak malu menerima Lili kembali? Apakah Dedi gak takut ketularan penyakitku? Tapi Dedi tidak menjawab sepatah kata pun. Dia bergerak memutar lagu kesayangannya, The Last Waltz. Kemudian Dedi memelukku dengan penuh kasih untuk mengajak aku menari seperti hari-hari Natal sebelumnya. Kali ini tidak hanya diiringi irama lagu, tapi juga oleh tetesan air mata yang berderai. Tanpa ku ketahui, sejak aku meninggalkan Dedi sendiri, Dedi sering bergadang menunggu dan mengharapkan kedatanganku. Selain itu karena duka yang mendalam, Dedi punya kanker makin ganas. Dan 2 minggu setelah Natal itu, Dedi menghembuskan napas untuk terakhir kalinya. Rupanya, kata Lili dalam suratnya, Dedi udah merasakan bahwa kematian sudah dekat. Karena itulah dalam keadaan sakit, ia memaksakan diri pergi ke Jakarta untuk mengantarkan surat kepadaku. Hanya untuk mewujudkan keinginannya yang terakhir, agar ia bisa mendapatkan kesempatan sekali lagi menari dengan putri kesayangannya. Masih terngiang di telingaku lirik lagu kesayangan The Last Waltz. A little girl alone and so shy, I had the last waltz with you. 2 lonely people together, I fell in love with you, the last waltz should last forever. Dicari, ditemukan. Bahkan waktu dia udah sekarat pun, dia tetap cari anaknya. That represents the Christian spirituality, di mana Bapa yang mencari kita insist on finding you and to ask you to dance with the Godhead Trinity once again. Let's pray. Lord, we come to you this morning. Kami pikir kami yang perlu mencari Tuhan, but eventually you are waiting for us to come home, to be one with you again, to dance in the presence of yours once again. Now we want to spend this day, hari ini kami mau habiskan bersama dengan kau. Bahkan hari esok. Because you are my portion. What else? What else do I have but you? Bahkan kekuatan dan tubuhku akan habis lenyap. Harta dan semua yang dibangun puluhan tahun akan hilang. But you are my refuge and my portion forever and ever. And thank you for not giving us on us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.